Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah anak-anak sudah merasa bosan? Sudah merasa capek? Tentunya Mr. Alex dan Miss yang lain harapkan kalian tidak merasa bosan. Tepat pukul 12 ini kita akan belajar tematik. Mr. Alex mengingatkan untuk kalian selalu melihat jadwal hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli tepat pukul 12 sampai dengan pukul 14 kita akan belajar tematik sesuai dengan jadwal yang sudah terbagikan. Hari ini kita akan belajar di tema 1. Untuk minggu pertama kita akan belajar tentang tema kehidupan. Khususnya kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, Mister akan mulai menjelaskan. Silakan anak-anak nikmati penjelasan Mr. Alex berikut ini. Anak tentunya mengetahui ya bahwa makhluk hidup itu pada dasarnya salah satu cirinya adalah mengalami perkembangbiakan. Kalau mungkin anak-anak mengetahui perkembangbiakan tumbuhan, mungkin mengetahui Mister itu pohon pisangnya kok ada tunasnya? Ya, tunas itu juga merupakan salah satu perkembangbiakan tumbuhan. Tentunya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu kita akan awali dengan proses penyerbukan dan proses pembuahan. Di mana proses penyerbukan itu adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Mungkin anak-anak berpikir, Mister yang jantan dan betinanya yang mana sih? Oke, Mister kasih kode. Kalau cuma serbuk sari itu yang sel kelamin jantan, sedangkan putihnya sel kelamin betina. Oke, kita lanjutkan. Ya, setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari akan tumbuh buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Jadi buluh serbuk sari itu adalah merupakan saluran atau jalan menuju ruang bakal biji. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke. Apa yang terjadi di ruang bakal biji? Ya, di ruang bakal biji itu akan terjadi pembuahan, di mana akan ada proses menyatunya dari dua menjadi satu, atau disebut dengan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu terjadi di ruang bakal biji. Selanjutnya, ya, hasil pembuahan itu nanti namanya zigot. Zigot nanti akan tumbuh menjadi lembaga. Bakal biji itu berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Coba nanti anak-anak bisa mengamati kalau kalian mengambil satu buah. Yang pertama kan ada kulit buah, terusnya ada daging buah. Kemudian masuk lagi akan ada biji. Terus di dalam biji tersebut merupakan calon tumbuhan baru. Pengalaman Mister pernah makan buah mangga. Di buah mangga tersebut setelah Mister makan daging buahnya tiba-tiba ada bijinya. Oh, bijinya. Kalau sebutannya dulu Mister palok atau pakok itu. Kemudian Mister Alex buang. Lama kelamaan dari dalam palok itu ada calon tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan mangga. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Oke. Mungkin nanti anak-anak bertanya ya, Mister, tadi benang sari dan putih itu berasal dari mana? Oke, kita lihat dulu bahwa benang sari dan putih itu nanti akan terdapat pada bunga.
Ya, kita akan melihat bagian-bagian bunga. Yang pertama tadi misalnya disebutkan benang sari, itu merupakan sel kelamin jantan. Oke. Kemudian ada juga putih. Mana putih? Ya, putih. Putih pun ada dua bagian ya, kepala putih dan tangkai putih. Di mana putih itu merupakan sel kelamin betina. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita akan lihat bagaimana tadi urut-urutan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Secara ringkas, anak-anak bisa melihat alur bagan di bawah ini. Oke, jadi penyerbukan. Masih ingat toh? Apa itu penyerbukan? Ya, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putih. Pinter. Selanjutnya ada pembuahan, yaitu proses meleburnya benang sari dan kepala putih. Kita lanjutkan, akan tumbuh menjadi zigot. Zigot akan tumbuh menjadi lembaga. Oke, saja lembaga akan tumbuh menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah di dalam terdapat juga daging buah dan di dalamnya ada tanaman baru. Di mana tanaman baru tadi terdapat pada bijinya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini seperti misalnya terangkan dulu. Yang pertama, untuk urut-urutannya, bagian biji terdiri atas apa? Oke. Yang pertama adalah kulit biji, itu warnanya kuning. Kulit biji merupakan bagian terluar dari biji, berfungsi untuk melindungi eh, lembaga biji dari lingkungan yang kurang baik. Kemudian ada keping biji. Keping biji itu yang harusnya tuh bagian tepinya itu yang warnanya hitam itu merupakan tempat menyimpan makanan dan melindungi lembaga. Kemudian lembaga itu merupakan calon tumbuhan baru letak berada di dalam biji. Oke, di dalam lembaga itu ada 3 bagian ya, bagian bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Bakal itu artinya calon. Oke, selanjutnya daging buah itu yang dimakan sebagai cadangan makanan bagi lembaga selama akar tumbuhan belum tumbuh. Daging biji ini juga digunakan sebagai cadangan makanan. Oke. Selanjutnya, ya tadi penyerbukan. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Ada apa saja kira-kira? Oke, yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari dan putih itu berasal dari bunga yang sama. Oke, lihat ini dalam satu bunga ini terdapat ada serbuk sari dan ada putihnya. Kalau seumpama nanti serbuk sari mungkin dibawa oleh kupu-kupu, kemudian nempel di putih, akhirnya terjadi penyerbukan, kemudian menyatu terjadi pembuahan. Bisa juga karena proses angin nanti serbuk sari bisa jatuh ke kepala putih. Oke, selanjutnya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Artinya bila serbuk sari dan putih itu berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Ingat, kuncinya adalah bunganya beda tapi dalam satu pohon. Seperti ini. Ya, itu mungkin serbuk sarinya jatuh ke kepala putih sebelahnya, itu nanti disebut penyerbukan tetangga. Oke, selanjutnya yaitu penyerbukan silang. Terjadi bila serbuk sari dan putih itu berasal dari pohon lain tetapi sejenis. Wah, kok bisa, Mister? Nah, kita lihat dulu contohnya gini. Dalam satu tanaman.
Nah, ini ada jagung, tanaman jagung. Biasanya Pak Tani itu juga melihara satu sawah itu beberapa jagung. Serbuk sari, tanaman jagung satu itu nanti melekat di putik tanaman jagung yang lain. Inilah yang disebut dengan penyerbukan silang. Oke, ingat kuncinya adalah tanamannya tetap sejenis, sama-sama jagung. Di tempat Mister juga ada mangga arum manis dan mangga mana lagi. Nah, itu sama-sama mangga. Mister kan namanya beda, tapi kan sama-sama mangga. Bisa juga terjadi penyerbukan silang. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan lihat, ya, ini penyerbukan bastar. Ini penyerbukan yang sudah dikembangkan dan biasanya sering dilakukan oleh peneliti ataupun ahli tani untuk mendapatkan bibit yang unggul. Tujuan dari penyerbukan bastar itu adalah untuk mendapatkan bibit yang unggul. Ini nanti yang mungkin ada pohon mangga rasanya asam tapi buahnya besar. Di sisi lain nanti ada pohon mangga yang buahnya kecil tapi manis. Nanti bisa diadakan penyerbukan bastar sehingga mendapatkan pohon mangga yang buahnya besar dan rasanya manis. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya secara gambar satu itu sendiri, gambar dua tetangga apabila masih dalam satu pohon. Kemudian gambar tiga itu adalah silang. Artinya apa? Silang itu pohonnya dua pohon tapi masih dalam satu jenis. Ya, yang keempat itu mungkin beda pohon untuk mendapatkan hasil yang unggul. Oke, dilanjutkan. Oke, sekarang penyerbukan itu terjadi itu tidak dengan sendirinya. Ada beberapa bantuan. Tadi Mr. Alex di awal menjelaskan ada yang bantuan angin, ada yang bantuan kupu-kupu. Itu namanya apa saja? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah dengan bantuan angin. Contohnya pada tanaman padi, jagung, dan gandum. Ini adalah yang sering terjadi di sawah. Sore anginnya kencang, tiba-tiba serbuk sarinya terbang, kemudian menempel pada kepala putik yang lain. Itu bantuan angin. Selanjutnya dengan bantuan air. Ya, biasanya kalau dengan bantuan air otomatis tumbuhan air lah yang ada di situ, seperti tumbuhan Elodea dan Hydrilla. Selanjutnya adalah dengan bantuan hewan. Nah, ini yang biasanya terjadi di tanaman sekitar rumah kalian. Ada kupu-kupu, lebah, ada burung juga, ada kelelawar juga. Kelelawar biasanya kalau dengan bantuan kelelawar itu nanti terjadi pada malam hari. Oke, lanjut. Kemudian ya ini ada dengan bantuan manusia, yaitu penyerbukan pada tanaman atau tumbuhan vanili. Oke anak-anak, untuk hari ini hari Senin tanggal 20 Juli pembahasan Mister sesuai dengan materi yang tertulis jadwal tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mister Alex cukupkan sekian. Nanti silakan dibuka pertanyaan di kolom diskusi untuk memperdalam materi pada hari ini. Terima kasih anak-anak, selamat siang, selamat belajar. Mister Alex juga mengingatkan hari ini nanti juga ada konfirmasi via Zoom dengan wali kelas sesuai dengan jadwalnya. Jangan lupa diikuti sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Oke, terima kasih anak-anak, semangat siang, sampai jumpa.